Kita tidak mau perajin kita dibajak ke Sarawak, Brunei. Itu nomor satu. Daerah Sambas ini orang banyak yang kreatif, bersaing gitu untuk mengejar keindahan yang disuguhkan Sultan tadi. Bertenun, menyongket, dan kain tenun merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dengan cara mempertahankan eksistensinya, baik secara produksi maupun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah awal dalam upaya pelestarian adalah dengan mengenalkannya kepada generasi muda dari waktu ke waktu agar tak hilang tertelan zaman. Bertenun adalah kegiatan membuat barang-barang tenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, aktivitas bertenun merupakan proses bersilangnya antara benang lungsi dan benang pakan secara bergantian. Benang lungsi atau masyarakat Melayu Sambas mengenalnya dengan sebutan longsen atau dage adalah benang yang ditenun secara memanjang. Sedangkan benang pakan merupakan benang yang ditenun secara melintang. Selembar kain tenun membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Kain tenun Sambas adalah kerajinan tangan khas warga Sambas yang disebut kain lunggi atau kain emas. Keberadaan kain tenun tradisional Indonesia diperkirakan berkembang sejak masa prasejarah. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda prasejarah seperti tenunan dan alat untuk memintal. Hal itu menyebabkan kegiatan bertenun merupakan bagian dari tradisi kearifan lokal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kain tenun tidak hanya sekedar sumber sandang bagi masyarakat, tapi salah satu warisan budaya yang syarat makna dan nilai. Salah satu daerah yang sampai saat ini masih mempertahankan atau melestarikan budaya bertenun dan menyongket adalah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berbicara tentang perjalanan sejarah atau asal-muasal munculnya kebudayaan bertenun di Kabupaten Sambas, memang cukup sulit menemukan kepastian kebenarannya karena cenderung bersifat mulut ke mulut. Ada yang mengatakan kebudayaan bertenun telah ada sejak 300 tahun lalu, ketika Sultan Sulaiman
atau yang lebih dikenal dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I, mendirikan Kesultanan Sambas. Penenun kain tenun songket Sambas tersebar di beberapa wilayah, yakni di Desa Tumok, Desa Semberang, Desa Sumber Harapan, Desa Jirak, dan Desa Tengguli. Pada masa dahulu, kain tenun Sambas hanya dipakai oleh kaum atau keturunan bangsawan istana. Akan tetapi, saat ini seluruh lapisan masyarakat Sambas, bahkan orang yang bukan asli Sambas, juga telah menggunakan kain tenun Sambas sebagai pakaian dalam berbagai kegiatan ataupun perayaan. Ini disebabkan kain tenun Sambas tidak lagi hanya sebatas diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, namun juga telah masuk dalam ranah perdagangan. Berbeda saat awal kemunculannya yang begitu eksklusif karena hanya dikenakan oleh kaum bangsawan kerajaan. Bahkan ketika pemakainya mulai mengalami perkembangan, masih terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pembeda antara kerabat kerajaan dengan warga dari luar kerabat kerajaan. Perbedaan tersebut salah satunya dalam pemilihan warna. Kain tenun Sambas berwarna kuning hanya diperbolehkan digunakan oleh kerabat kerajaan, sedangkan masyarakat awam tidak boleh. Seperti yang diketahui, warna kuning menjadi warna keagungan dari Kesultanan Sambas. Dia diangkat seperti sultan kan memakai tradisi kita, kain kerajinan Sambas dipakai. Sampai-sampai zaman dulu dibeli mahal. Siapa yang bisa membuat yang halus, yang cantik dibeli mahal dengan kesultanan gitu. Jadi kebetulan daerah Sambas ini orang banyak yang kreatif gitu. Jadi bersaing gitu untuk mengejar keindahan yang disuguhkan sultan tadi. Terdapat dua jenis tenun yang sering dilakukan para penenun. Pertama, tenun songket, di mana proses bertenun dilakukan dengan tambahan menyongket, yang tujuannya membuat motif pada benang hasil tenunan. Tindakan menyongket ini membuat motif yang dibuat timbul di atas permukaan kain. Hasil kain dari jenis tenun ini dinamakan kain tenun songket. Jenis kain tenun songket akan jauh lebih mahal dan bernilai ekonomi tinggi karena proses pengerjaan yang jauh lebih rumit. Kedua, tenun ikat. Proses bertenunnya lebih sederhana daripada tenun songket, karena pada tipe tenun ini tidak diiringi dengan tindakan menyongket, namun dengan cara diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Umumnya masyarakat Sambas lebih akrab menggunakan istilah kain banang amas untuk menyebut kain tenun songket dan kain tenun ikat Sambas. Kain yang berarti kain, banang yang berarti benang, dan amas yang berarti emas.
Istilah emas atau emas bukan bermakna benang yang digunakan berasal dari emas mulia, melainkan warna benang yang dipakai sebagian besar dan menjadi ciri khas kain tenun Sambas berupa warna kuning keemasan yang menyerupai warna emas. Akan tetapi, terdapat pula jenis warna benang lainnya seperti perak. Keunikan atau keistimewaan yang dimiliki kain tenun Sambas diantaranya di pinggir atau tepi kain berwarna putih yang menjadi identitas kain yang melambangkan kesucian. Dalam satu bentangan kain terdapat banyak motif. Selain terdapat motif pucuk rabong yang mirip dengan tunas bambu muda berbentuk segitiga memanjang dan lancip. Di sini setelah kami teliti, menyebutkan songket itu dulu tidak songket, tenun lunggi. Nah, kami teliti juga, ternyata di Myanmar membilang kain itu lunggi. Jadi tidak tahu hubungannya bagaimana. Itu satu. Kemudian untuk tenun lunggi biasanya kalau di Sambas dulu dikasih border putih. Itu ketahuan kalau kita kemana, saya pernah di Tidore di Kesultanan, saya nemu songket yang katanya dari daerah mana, tapi itu garis putih udah pasti dari sini, gak mungkin dari tempat lain. Itu satu. Kedua yang sangat istimewa, yang boleh dikatakan hampir tidak ada di daerah lain, itu yang disebut cual. Cual itu adalah teknik ikat, tapi ikatnya ke benang lungsi. Kalau yang lain, di daerah lain, Palembang, Bali, dan sebagainya, mengikatnya tuh ke arah pakan. Nah, yang ke arah lungsi ini hampir-hampir tidak ada ya, dengan cara mereka. Ada sebutan di Bangka Belitung untuk cual, tapi cualnya itu tetap ikat pakan. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda dan kami ingin mengangkat teknik ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Pada awalnya masing-masing orang tua, khususnya kaum perempuan dan ibu, akan selalu bertenun dalam rangka mempersiapkan keperluan acara pernikahan bagi anak-anak mereka. Sementara itu, bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki, maka kain tenun tersebut selain dikenakan dalam ritual adat pernikahan, juga dijadikan sebagai barang hantaran atau seserahan kepada pihak perempuan. Syarat utama dalam rangkaian proses bertenun kain songket Sambas adalah para penenun harus memiliki suji bilang, yang merupakan hasil perhitungan untuk memperoleh motif yang diinginkan untuk diaplikasikan pada kain tenun. Biasa kalau motif pucuk rebung bisa 1 minggu baru selesai. Kalau motif-motif untuk bunganya itu bisa 3 hari, 4 hari sesuai dengan sulit atau tidaknya motif yang dibuat. Kalau membuat motif itu yang disiapkan suji bilang, terus menghitung benang selembar demi selembar sesuai dengan motif yang kita inginkan.
Adapun yang dimaksud Suji bilang ini adalah menghitung jumlah motif yang kita tentukan. Langkah-langkahnya pertama kita harus coret-coret dulu pada kertas yang lain, kemudian udah motifnya udah tentu, udah sesuai, udah maksimal betul, baru kita masukkan ke Suji bilang. Kemudian lama pengerjaan selama 10 hari. Adapun motif yang telah saya desain selama ini ada beberapa motif, yaitu motif kerikil, kemudian motif isi buah manggis, tapi yang paling lama pengerjaannya adalah motif bunga matahari. Kalau perkembangan tenunannya seperti motif lah, tidak begitu banyak beda. Cuma memang dikasih kreasi yang lain-lain karena anak-anak sekarang lebih pintar untuk menambah kreasinya gitu. Saat ini terdapat 3 jenis benang yang digunakan, yaitu benang katun, benang sutra, dan benang polyester. Dalam proses pembuatan kain tenun sambas, benang polyester banyak digunakan karena mudah ditemui serta penghematan waktu dan tenaga saat menenun. Sedangkan untuk benang katun dan sutra mengharuskan penenun melakukan pewarnaan. Jenis pewarna yang digunakan berasal dari pewarna alam seperti buah pinang, daun suji, tanaman ketapang, dan mengkudu. Jenis tanaman yang bisa membuat warna alam yaitu yang mempunyai getah yang bisa menyerap di pori-pori benang. Proses pewarnaan bisa 2 hari bisa selesai. Bahan-bahan yang untuk pewarna alam kita rebus selama 1 jam. Perbandingan 5 liter air itu untuk 1 kilo bahan. Terus setelah 1 jam langsung kita saring, kita ambil airnya untuk pewarnaan benang. Beberapa kali kita ulang-ulang mencelupkan benang, setelah itu dipiksasi. Sekarang ini kita memakai piksasi kapur dengan tunjung. Masa kejayaan kain tenun sambas melewati fase naik turun dalam catatan sejarah. Secara perlahan, gemilang kain tenun sambas kembali menggeliat, yang ditandai dengan munculnya para penenun dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya itu, kain tenun sambas sudah menjadi komoditi perdagangan antar negara seperti Sumatera, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Fenomena ini menyebabkan terdapat beberapa persamaan antara kain tenun sambas dengan daerah tersebut. Meskipun pada hakikatnya di setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing.
Menggeliatnya kain tenun sambas tentunya didukung dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan pengrajin itu sendiri. Berbagai jenis pelatihan diberikan kepada para penenun sambas, menyediakan wadah produksi dan promosi agar jangkauan pemasaran lebih luas. Jadi dulu itu yang paling penting tujuannya. Kita tidak mau perajin kita dibajak ke Sarawak, Brunei. Itu nomor satu. Kesulitan saya tahun pertama membujuk mereka untuk pulang. Ya, karena mereka selalu merasa nyaman kan di sana daripada di Sambas. Hari ini jual kain laku, belum tentu sebulan lagi laku. Ya. Nah, untuk meyakinkan itu kita harus di luar teknik, kita harus bantu marketing kan. Karena mereka butuh nafkah untuk hidup. Sederhana sekali. Mengapa mereka memilih Brunei dan Sarawak? Tapi mesti diketahui pada saat mereka kerja di luar, itu satu hari mereka bisa menenun 10-15 jam non-stop. Ya, jadi gaji yang diberikan itu sebetulnya sudah nothing. Cuman itu fixed salary ya saya bilang, jadi gaji tetap, jadi sudah aman. Kalau jual kain sendiri kan belum. Nah ternyata kan sekarang pelan-pelan mereka mau kembali dan saya bilang kalian kembali di keluarga, ya, jangan jadi TKW jauh di sana. Orang Brunei, Sarawak, siapapun suruh mesennya di sini. Dan alhamdulillah sekarang pesanan-pesanan dari Brunei, Sarawak itu sudah sangat banyak, ya, malah kewalahan mereka. Intinya sebetulnya soal teknik, kreativitas, ya, diajarkan kreativitas. Itu semua saya cukup bangga dengan perajin di Sambas. Dalam perkembangan zaman yang begitu pesat dengan segala kecanggihan teknologi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia fashion, tidak menyebabkan para pengrajin kain tenun Sambas berhenti untuk terus memproduksi kain yang menjadi kebanggaan masyarakat Sambas, baik dalam rangka melestarikan salah satu budaya tak benda dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian pengrajin tenun itu sendiri. Menenun tidaklah semudah mata memandang. Menenun bukan hanya soal memasukkan benang emas ke dalam benang lainnya. Menenun juga membutuhkan teknik, ketelatenan, ketelitian, dan kesabaran yang ekstra.